Biasanya pagi-pagi begini Mel ada di sofa sambil nonton. Mimi lagi sibuk siapin sarapan. Dan Putri sama Pangeran biasa dari pavilion pasti udah kesini buat sarapan bareng-bareng. Biasanya ada Mimi yang duduk di sebelah Pipi, buatin teh untuk Pipi, dan ke dapur buatin bikin masakan Pipi. Masakan Mimi itu sangat enak. Bahkan restoran mewah aja kalah sama masakan Mimi. Dan di bangku sebelah kanan biasanya duduk di sini Mel. Dia pasti selalu buat masalah. Dan ngambek-ngambek biasanya Putri sama Pangeran duduk berdua. Mereka selalu mesra dan canda tawa. Pak, Ya, kenapa Beata? Non Putri, Pak. Kenapa Putri? Tadi Bibi masuk ke kamarnya Non Putri. Karena tumben Non Putri belum bangun. Tapi pas Bibi cek, Non Putri panas, Pak. Demamnya tinggi. Ya, kamarnya yuk. Kamu kenapa? Badan kamu hangat ini loh. Kenapa nggak bilang bapak sih? Iya Pak, dari kemarin pas kita pulang badanku udah gak enak banget. Tapi aku pikir aku kecapean. Wah, ini mah kamu demam. Jatun, tolong telepon dokter Budi ya. Suruh kesini ya. Iya, Pak. Ya, cepat ya Jatun. Ya. Bapak di sini nemenin kamu ya. Bapak nggak kemana-mana. Gak usah Pak, gak apa-apa. Bapak berangkat aja. Aku tahu kok Bapak mau ngurus kasusnya Ibu kan. Ya, terus kamu gimana? Siapa yang nemenin kamu di sini? Kan ada Biatun. Gak apa-apa, Bapak fokus aja sama Ibu. Ya udah tunggu dokter Budi datang, baru Bapak ngurus Ibu ya. Ya, yang penting kamu sembuh dulu, nggak usah mikirin macam-macam. Ya, udah. Sampai kapan aku harus berada di situasi ini? Aku nggak tega mikirin Pipi yang pastinya repot banget ngurusin kasus aku. Aku juga sedih mikirin Mel juga Putri. Gimana perasaan mereka sekarang? Bu, kenapa nggak pucat? Bu, bangun, bangun, Bu. Bangun, Bu. Tolong, Bu, ada yang pingsan, Bu. Bu, tolong, Bu. Ini Bu, ada yang pingsan. Bu, bangun, Bu. Bangun, Bu. Bu, tolongin, Bu. Bu, sayang. Bu, bangun, Bu. Bu, kita bawa ke ruang perawatan aja ya. Ayo. Gimana dok? Pak Raymond, ternyata Putri ini mengalami demam yang sangat tinggi, Pak. Mungkin karena dia kelelahan dan asupan makanannya pun kurang sehat, jadi fisiknya ngedrop, Pak.
tadi sudah saya berikan obat paracetamol. Obat ini bisa diminum Pak 4 jam sekali jika Putri masih mengalami sakit kepala, nyeri sendi. Ya Pak. Oh ya, untuk saat ini saya harap Putri banyak beristirahat dulu dan akan saya resepkan beberapa vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya. Oke, Ya Pak ya? pasti. Sure. Terima kasih ya dok. Diantar oleh Bihatun. Ya. Baik. Saya permisi. Ya. Mari Pak, saya antar. Mari. Nah, kamu istirahat aja kemana-mana ya. Putri, maaf di kantor ada meeting besar yang tidak bisa ditunda. Kamu harus tetap datang ke kantor karena semua menunggu. Terima kasih. Tidur. Loh. Kamu mau kemana? Hah? Aku mau siap-siap ke kantor, Pak. Mau ngapain? Kamu kan lagi sakit. Iya, barusan banget aku dapat WA. Aku harus masuk ke kantor karena ada meeting yang penting banget. Ya bilang aja kamu nggak bisa, izin aja gampang kok. Masalahnya, Pak, sekarang itu Rizky kan udah dipecat. Jadi kalau misalnya aku nggak masuk, kerjaan di kantor itu nggak ada yang backup. Kamu kan satu tim sama Jody kan? Kenapa nggak izin aja? Jody harusnya bisa ngerti dong kalau kamu sakit, Put. Apa jangan-jangan Jody sengaja suruh kamu masuk untuk kerjain kamu ya? Udah, biar bapak yang ngurus. Nggak usah, Pak, nggak usah. Aku bisa handle sendiri semuanya. Udah deh, Bapak mendingan sekarang ngurusin kasusnya Ibu. Aku nggak mau karena ngurusin aku, semua yang harus Bapak urusin jadi berantakan, jadi ketunda. Iya, bapak ngerti, tapi kamu lagi sakit, Put. Kamu lagi demam begini. Ya aku udah nggak apa-apa kok, udah bisa kayaknya. Demamku juga udah mulai turun. Bapak nggak usah khawatir, oke? Pokoknya ingat ya, Put ya. Sampai bapak tahu kalau Jody ngerjain kamu cuma gara-gara ibu. Bapak akan buat perhitungan sama dia. Usahain banget. Bapak kelihatan serius banget nanggepin soal ini. Mungkin gue harus kasih kabar ke Citra ya, biar dia juga tahu kondisi gue. Permisi. Silakan. Selamat pagi, Pak. Barusan saya sudah hubungi Putri dan menyampaikan kalau ada meeting besar. Jadi semuanya menunggu kedatangan Putri, Pak. Bagus. Saya terpaksa mengabaikan permohonan syutingnya, Pak. Saya yakin juga Putri sakitnya pasti nggak berat. Dan kamu harus pastikan dia masuk hari ini. Apa saya besok masih bisa memberikan Putri pekerjaan seperti sekarang ini, Pak? Harus. Baik, Pak. Kamu harus pastikan kalau Putri itu mendapatkan kerjaan yang berat. Kamu pastikan juga semua kerjaan yang Putri handle hari ini harus selesai. Baik, Dan Pak. satu lagi, pastikan kalau Putri itu kerja sampai lembur. Baik, Pak. Oh ya, setelah Pak Rizky dipecat, saya menjalankan perusahaan ini. Jadi kamu harus nurut perintah saya. Dengan begitu, posisi kamu akan aman di perusahaan. Baik, Pak. Kemarin Pak Rizky sempat menghubungi saya. Buat apa? Beliau meminta saya untuk menyediakan tim pengacara dari kantor ini. Tapi saya terpaksa menolaknya karena status Pak Rizky sudah bukan di perusahaan ini lagi, Pak. Bagus. Baik, saya permisi, Pak. Sebenarnya gue nggak tega sama Rizky. Kalau gue nggak bantuin dia di saat dia lagi kena masalah kayak gini. Apalagi gue sadar kalau gue punya utang budi sama dia. Dan dari dulu Rizky dan keluarganya sempat bantuin gue dan almarhumah mama gue. Tapi di sisi lain, gue juga tahu kalau Rizky itu penuh dengan ambisius dan keras kepala.
Gua nggak mau kalau sampai Rizky ngontrol gua kayak dulu lagi. Atau ini saatnya gua manfaatin momen ini supaya bisa membalikkan keadaan. Jod, bantuin gue keluar dari sini, Jod. Selama ini gue udah banyak banget bantuin keluarga lo. Dan sekarang gantian lo. Lo harus bantuin gue. Ya, gue bisa aja sih, Ki. Nguarin lo dari sini. Cuma masalahnya, lo udah nggak menguntungkan buat gue. Apa maksud lo, Jod? Maksud lo apa? Maksud gue adalah, lo udah lemah, Ki. Gue butuh orang untuk bisa bantuin gue ngancurin keluarga Tante Nawang. Lewat dengan menghancuri Om Raymond, Pangeran, atau Putri. Tapi sayangnya lu udah lemah, Ki. Lu udah gak punya celah buat ngancurin keluarganya Tante Nawang. Dan apa yang lo lakuin ke Mel, itu konyol. Gue masih bisa ya? Udah gak bisa. Udah lemah. Gue bakal buktiin kalau gue masih mampu. Lu jangan sekali-kali ngeremehin gue ya. Ki, hidup lu dari sini nih, Ki. Lu udah gak bisa ngapa-ngapain. Apa lo bilang? Hah? Lu rendahin gue. Lu jangan macem-macem sama gue ya, Jod. Ki, lu udah gak bisa ngapa-ngapain. Lu remehin gue. Lu mau macem-macem sama gue, Jod. Sabar. Lo denger gue ya. Kalau lo gak bisa ngeluarin gue dari sini, gue bakal ngancurin lo. Karena lo juga ikut terlibat atas apa yang gue lakuin. Oh ya? Kalau gue terlibat atas apa yang lo lakuin, harusnya gue ada di sini bareng sama lo. Tapi gue nggak. Dan satu lagi, gue bawain makanan kesukaan lo. Selamat menikmati. Jod! Jod, lo denger kata-kata gue? Gue pasti bakal ngancurin lo, Jod. Hah? Ingat kata-kata gue.